Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tentang implementasi pendidikan karakter Madrasah Ibtidaiyah pada masa pandemi, yang beranggotakan saya sendiri, Wahyuni Nurasidah dengan NIM 203200253 dan Windy Nurjayanti dengan NIM 203200258. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pendidikan karakter. Pendidikan adalah upaya untuk mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif adalah tumbuh dan kembangnya kecerdasan dan kemampuan intelektual akademik. Ranah afektif bermuara pada terbentuknya karakter kepribadian, dan psikomotorik akan bermuara pada keterampilan vokasional dan perilaku. Karakteristik atau karakter adalah watak, sifat dasar yang khas, satu sifat yang tetap terus-menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi pribadi seseorang. Karakter disebabkan oleh bakat pembawa dan sifat-sifat sejak lahir, dan sebagian disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Karakter adalah watak akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Pendidikan karakter juga diartikan sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengalaman dalam perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur menjadi jati dirinya. Menurut Doni Kosoma, pendidikan karakter bersifat linearatif, yaitu usaha yang dilakukan secara individu baik secara pribadi maupun secara sosial untuk membantu menciptakan lingkungan yang membantu pertumbuhan kebebasannya sebagai individu. Pembahasan yang kedua yaitu nilai dalam pendidikan karakter di Madrasah Ibtidaiyah. Ada 5 nilai dalam pendidikan karakter. Yang pertama yaitu religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan toleransi. Religius, untuk menanamkan nilai karakter religius, guru dapat membiasakan peserta didik untuk berdoa bersama terlebih dahulu sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Di akhir kegiatan, guru selalu memberi motivasi tentang semangat dalam melaksanakan rutinitas ibadah terhadap peserta didik agar terbiasa melakukannya tanpa disuruh. Dengan adanya kegiatan pembiasaan, pendidikan karakter melalui rutinitas ibadah, peserta didik lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dapat mengingatkan keimanan yang dilihat dari peserta didik. Dengan adanya pembiasaan, keagamaan merupakan salah satu hal yang tepat untuk meningkatkan ketakwaan dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak usia dasar. Yang kedua yaitu nilai jujur. Dalam menanamkan nilai karakter jujur dilakukan dengan catatan dalam lembar monitoring peserta didik. Peserta didik akan dibiasakan dengan perilaku jujur dalam pengisian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam lembar monitoring selama di rumah. Misalnya peserta didik menjalankan sholat wajib 5 waktu atau tidak. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pemantauan dari wali murid atau orang tua. Dengan adanya pembiasaan pendidikan karakter, kegiatan pembiasaan rutinitas ibadah pada masa pandemi COVID-19 yang diterapkan dapat mengembangkan nilai jujur sejak usia dini, karena nilai jujur tidak hanya diterapkan di sekolah, tapi di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Nilai yang ketiga yaitu disiplin. Karakter disiplin saat dilaksanakan peserta didik dengan melakukan rutinitas sholat wajib 5 waktu. Penerapan pembiasaan pendidikan karakter yang dilakukan membuat peserta didik belajar dan dilakukan secara terbiasa sehingga membuat peserta didik melakukan kegiatan sehari-hari di rumah seperti sholat 5 waktu,
Saat pandemi, pembelajaran dilakukan jarak jauh, peserta didik juga harus tepat waktu dalam mengirim video hafalan yang disuruh oleh gurunya. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Dengan adanya kegiatan pembiasaan rutinitas ibadah selama di rumah masing-masing, peserta didik dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab atas tugas yang telah diberikan oleh gurunya, seperti menyetorkan video hasil hafalannya. Penerapan pembiasaan pendidikan karakter yang sering dilakukan membuat peserta didik belajar dan dilakukan secara terbiasa. Yang kelima yaitu toleransi. Sikap toleransi peserta didik ditujukan dengan sikap peserta didik dalam melaksanakan kegiatan setoran hafalan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Sikap ini ditujukan kepada peserta didik saling menghargai dan tidak mengejek teman yang berbeda tingkat kecerdasannya dalam menghafal, sehingga peserta didik memahami bahwa sesama manusia saling menghargai perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing, perbedaan kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pendidikan karakter. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai pedoman untuk berpikir atau bertindak. Untuk dapat mengimplementasikan program pendidikan karakter yang efektif, ada beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, madrasah ibtidaiyah dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai-nilai inti, etika, dan kinerja sebagai landasan karakter yang baik. Pada usia madrasah ibtidaiyah, penanaman pendidikan karakter bisa diterapkan dengan cara menanamkan keteladanan. Yang kedua, madrasah ibtidaiyah berusaha mendefinisikan karakter secara komprehensif. Di dalamnya mencakup berpikir, merasa, dan melakukan. Yang ketiga, madrasah ibtidaiyah menggunakan pendidikan yang komprehensif, intensif, dan proaktif dalam mengembangkan karakter. Pendidikan karakter dimaksud untuk membentuk sosok yang kuat dan tidak mudah goyah dalam mengembangkan segala permasalahan yang ada. Yang keempat yaitu madrasah ibtidaiyah menciptakan sebuah komunitas yang memiliki kepedulian yang tinggi. Lingkungan sekolah harus mendukung adanya pengembangan pendidikan karakter dengan menciptakan situasi dan lingkungan belajar yang sesuai dapat dijadikan model pembelajaran peserta didik. Pembelajaran lebih ditekankan pada cara belajar peserta didik aktif yang lebih efektif dalam mengembangkan kemampuan dasar peserta didik. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Wahyu Nurasida. Materi selanjutnya adalah implementasi pendidikan karakter di madrasah ibtidaiyah pada masa pandemi. Proses belajar mengajar atau face to face secara tatap muka dapat dilakukan di rumah secara online. Yang kedua, proses pembelajaran secara virtual lebih baik berfokus pada upaya melakukan pendidikan berbasis soft skill atau kecakapan kompetensi kehidupan. Yang ketiga, ragam kegiatan dan penugasan saat pembelajaran daring dari rumah harus menyesuaikan bakat dan minat peserta didik yang sangat bervariasi. Yang keempat adalah output. Dari proses pembelajaran dari rumah perlu dilakukan pemberian feedback yang memiliki nilai kualitas dan dapat memberikan asas kebermanfaatan atau tepat guna bagi guru. Selanjutnya adalah urgensi pendidikan karakter madrasah ibtidaiyah. Pendidikan karakter di sekolah yang selama ini dikembangkan melalui pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan telah gagal membentuk peserta didik yang berkarakter. Pendidikan karakter di sekolah yang selama ini dikembangkan melalui pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan telah membentuk peserta didik yang berkarakter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Ila liqa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.